Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya ini, Bu Nur. Ada yang bisa konfirmasi suaranya jelas sudah masuk apa enggak? Jelas. Oke, sesuai jadwal kita mulai jam 1 ya. Ini sudah jam 1, maka langsung aja kita mulai. Untuk OLC hari ini topiknya adalah alternatif pengganti skripsi dan penjelasan layanan archive ya. Informasi terkait keduanya itu sebenarnya sudah bisa diakses di websitenya perpustakaan library.unsi.ac. Itu ada di dokumen ini ya. Oke, di sini ada untuk yang archive ya sebagai syarat yudisium unggah karya tulis mahasiswa. Ini untuk yang upload bukti terbit untuk syarat wisuda. Ya ini yang saya sebutkan di nomor pertama ini ya. Nah, poin 3 sama poin 4 ini adalah yang lulus dengan reguler ya, bukan yang alternatif pengganti skripsi reguler. Itu ada eh, syarat yang muncul di sini. Nah, untuk adendumnya atau pelengkapnya dari syarat yang ada di sini itu ada SK, namanya SK penetapan kegiatan alternatif pengganti skripsi tugas akhir. Nah, ini ya. Jadi ini kita share dulu, ingin mengingatkan dulu bahwa aturan untuk kelulusan di Unsida itu dia khususnya yang kaitannya dengan tesis skripsi tugas akhir itu ada dua jalur ya. Jalur pertama itu adalah menggunakan proses tesis skripsi tugas akhir yang reguler ya, membuat artikel ilmiah dan kemudian bisa disubmit ke AC Open untuk syarat wisuda dan upload archive. Untuk yang kedua ada kegiatan alternatif ya yang bisa diprogram jauh hari yakni mulai semester 5. Oke. Baik yang alternatif maupun yang reguler itu menggunakan panduan ini yaitu upload di archive untuk syarat yudisium ya. Dan kalau dia sudah alternatif dia nggak perlu lagi yang ini ya, nggak bukti yang untuk AC Open itu ya, submit AC Open dia nggak perlu ya. Tapi dia perlu mengunggah bukti terbitnya di Sapu Jagat. Oke, sekarang kita mulai dari yang alternatif. Ya, mahasiswa bisa langsung cek langsung di library ya. Nah, sekarang kita bedah dari SK ini. Isinya apa sih SK ini? Nah, di SK ini kita bisa melihat ya, ini SK yang versi terbaru yaitu 4 Mei 2023. Ada 5 hal untuk skripsi ya, 5 kegiatan, salah satu bisa dipilih yang bisa digunakan untuk menggugurkan kewajiban membuat eh, tugas akhir berupa artikel ilmiah ya, yang dia di programnya disebut sebagai skripsi ya. Kalau yang S2 magister itu penggantinya disajikan ada dua. Ya, bisa dibaca di sini ada PKM untuk yang skripsi itu ada PKM, program kreativitas mahasiswa, ada magang kerja industri, ada pembuatan suatu karya karya yang bisa didaftarkan hak cipta ya atau haki yang lain. Kemudian menulis pada artikel ilmiah yang dipublikasikan. Ya, bedanya ini dengan yang membuat artikel ilmiah itu kalau yang ini
itu dia bisa diprogram jauh hari pada saat semester 5. Ya, semester 5 sudah ada pembimbingnya, divalidasi oleh prodi, maka tabungan artikel ilmiah itu yang sudah diverifikasi oleh prodi itu, validasi oleh prodi itu bisa digunakan untuk memenuhi yang mata kuliah skripsi itu. Ya, jadi nggak perlu lagi ada ujian, ujian proposal, ujian skripsinya nggak perlu lagi ada karena sudah dipenuhi oleh poin itu. Kalau yang lomba ini bisa berlaku kumulatif, bisa juga berlaku kelompok, bisa juga berlaku individual, ya. Tapi lombanya harus diverifikasi sesuai dengan keilmuan program studi. Ya, jadi nanti program studi yang verifikasi, yang validasi, ini lomba ini bisa digunakan untuk menggugurkan tugas akhirnya atau tidak. Ya, misalkan kayak lomba debat, nah debatnya topiknya sesuai dengan bidang ilmunya, nah itu bisa digunakan. Tapi di sini ada syarat-syaratnya, ya nanti bisa kita bahas satu-satu. Yang perlu diketahui selanjutnya adalah ini dia berhitung mulai semester 5 tahun akademik berjalan, ya. Yang berarti kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum semester 5 itu nggak bisa dipakai untuk pengganti skripsi, ya. Jadi kegiatannya harus muncul di semester 5, bukan di semester 4, bukan di semester 3, tapi di semester 5. Tapi bisa aja dipersiapkan sebelum semester 5. Ya, contohnya seperti kayak lomba, ya. Ini hasilnya itu baru keluar nanti saat semester 5 Desember gitu. Lombanya tapi udah Juni tapi hasilnya Desember. Atau lombanya itu mulai Mei pendaftarannya, tapi hasilnya itu Desember. Lah, hasilnya muncul Desember itu berarti kan dia masuk semester ganjil. Pendaftarannya di semester genap, semester 4. Ya, itu masih bisa dipakai, ya. Karena hasilnya muncul di semester 5. Karena titik tolaknya itu pada hasil, ya. Titik tolaknya pada hasil. Sama juga seperti artikel. Sudah mulai komunikasi dengan prodi, saya mau buat artikel ilmiah terbit di jurnal. Mulai semester 3, semester 4, saya mencoba belajar dengan beberapa kakak tingkat, ya, belajar otodidak, ambil ke jurnal. Pas semester 5, masuk semester 5 dia terbit artikelnya. Nah, itu sudah bisa dipakai juga untuk pengumuman yang nanti skripsi. PKM juga sama. PKM itu kan juga harus ada ancang-ancang pendaftaran, ya, agar semester 5 itu bisa keluar. Kalau muncul semester 4-nya, semester 6-nya baru keluar, ya kan sudah sesuai juga. Tapi biasanya kalau mau ngejar bisa cepat, ya tadi sebelum semester 5 sudah ada ancang-ancang ikut PKM, ikut lomba, ikut apa, itu yang nantinya bisa menggugurkan yang itunya, apa namanya itu, skripsinya tadi. Kalau untuk yang tesis itu saat semester 2, ya. Semester 2 tahun akademik berjalan. Jadi tesis itu untuk yang semester 1 ya, munculnya di semester 1 itu nggak bisa diakui. Tapi kalau munculnya hasilnya itu muncul di semester 2, maka sudah bisa diakui untuk mengganti tesis. Di nomor 4 bisa kita lihat bahwa sebelum melakukan kegiatan-kegiatan itu harus komunikasi dulu dengan Kaprodi agar Kaprodi bisa langsung menunjuk, oh kamu dibimbing sama dosen ini. Jadi dari dosen pembimbing ini, beliaunya langsung bisa mengarahkan kegiatan-kegiatan tadi. Ya, misal sebagai dosen pembimbing PKM, dosen pembimbing lomba, atau dosen pembimbing menulis artikel ilmiah. Yang nantinya dosen itu akan tertulis sebagai dosen pembimbingmu di alternatif pengganti skripsi untuk dilaporkan di akal. Ya, jadi persiapan untuk lulus itu bisa dimulai sejak masuk kuliah sebetulnya kan maksudnya harus itu, ya. Tapi bisa dilihat di sini ini bisa mempercepat persiapan. Jadi nggak bingung skripsinya itu di semester 7
dan 8, tapi semester 4 itu sudah mulai mempersiapkan diri untuk pakai pengganti ataukah pakai yang jalur reguler. Ya. Untuk jalur alternatif pengganti itu nggak pakai ujian tugas akhir, ya nggak ada yang namanya ujian tugas akhir. Tapi ada beberapa prodi yang masih mewajibkan ada seminar proposal. Ya, jadi kalau misalkan ada saya mau melakukan kegiatan PKM dan ini ditujukan untuk apa pengganti skripsi. Nah, ternyata di prodinya ada yang namanya matkul seminar proposal. Nah, itu bisa dikonsultasikan ke prodinya. Ini seminar proposalnya dianggap langsung terpenuhi dengan eh, kegiatan itu, ataukah ada seminar melaksanakan seminar proposal. Ya, itu tergantung kebijakan masing-masing prodinya. Ada yang nggak ada sama nggak perlu ada ujian, nggak ada proposal, yang penting ada hasil kegiatannya. Ada yang seperti tidak di prodi hukum seperti yang penting ada hasil kegiatannya. Nggak perlu ada seminar proposal, nggak ada seminar, nggak ada ujian akhir. Kalau memang kegiatannya itu kegiatan diskusi. Ya. Kemudian nanti dokumen yang sudah dihasilkan tadi dalam kegiatan itu divalidasi oleh tim validator. Nah, tim validatornya ini ditunjuk apa? Ditunjuk oleh prodi. Ya, saat mahasiswa menyerahkan hasilnya tadi ke prodi. Ya, jadi komunikasi alternatif mengganti skripsi itu komunikasi intens antara mahasiswa dengan prodi. Selalu komunikasi intens. Saya mau menggunakan program ini, menggunakan program yang mana, mengarahkannya bagaimana. Nah, itu nanti bisa konsultasi dengan prodi. Nah, sekarang masing-masingnya untuk persyaratan. PKM ini PKM yang bagaimana? Nah, PKM-nya itu adalah program kreatif mahasiswa yang diselenggarakan oleh Dikti dan didanai oleh Dikti. Ya, jadi kalau lolos didanai Dikti, maka dia bisa menggunakannya sebagai pengganti skripsi. Tapi dengan catatan ya, poin 2 harus diperhatikan. Mahasiswa yang dapat melakukan penggantian skripsi dengan PKM, mahasiswa yang menjadi ketua pada PKM yang lolos dan hanya ketuanya ya. Makanya kalau misalkan sampai masih semester belum semester 5 atau masih yang semester 4 gitu tadi itu perlu dicek juga PKM-nya syaratnya mulai semester berapa. Tapi kalau PKM itu biasanya mulai semester 4 itu sudah bisa untuk melakukan program kreativitas mahasiswa ya. Jadi sudah bisa dipersiapkan bagi yang semester 4 ya. Kalau sekarang ini semester genap ini, kalau ada yang semester ya dipersiapkan. Materi PKM-nya sesuai dengan kompetensi mahasiswa. Sesuaikan dengan kompetensi mahasiswa yang ada di kurikulum prodi. Ya ini sesuai dari prodi, kebijakan prodi. Prodi menyatakan ini bisa dipakai, ya nanti dipakai. Ya makanya komunikasi dengan prodi ini perlu untuk memastikan PKM-nya nanti bisa dipakai atau tidak untuk pengganti skripsi. Dan kalau itu dia sudah didanai dan sesuai divalidasi, nilainya langsung A tanpa ujian. Dan yang diupload di archive nanti, ya di archive, yang archive tetap ngupload, ya karena itu sebagai wadah untuk pelaporan Anda sudah lulus, ya maka harus diupload di sana. Yang diupload di sana laporan PKM-nya disesuaikan dengan template yang ada di archive. Ya, jadi sudah ada laporan PKM-nya, itu bisa disesuaikan dengan template archive. Sesuaikan fontnya, urutan-urutannya, referensinya itu gaya citasinya, gaya selingkungnya itu disesuaikan. Kalau ternyata luarannya tadi udah terlanjur terbit di luar dan gaya selingkungnya itu gaya selingkung yang berbeda dengan gaya selingkung dari archive, boleh diupload dengan gaya selingkung jurnal, tapi menghapus semua informasi, nama jurnalnya, ISSN, URL, baik di header maupun di footer dari artikelnya. Ya. Dan menambahkan frasa ini, copyright, bla bla bla, untuk Muhammad Hestarjo. Ini harus ditaruh di bagian footer, ya, dari artikel yang mau diupload di archive tadi. Perlu ngupload juga video presentasi, poster presentasi laporan PKM.
Jadi perlu membuat poster dari laporan PKM-nya itu untuk diupload di archive. Atau video sampean mempresentasikan. Ya bisa pakai dengan PPT, kemudian pakai suara aja, mempresentasikan dengan suara begitu, kemudian divideokan dengan rekam rekam layar gitu bisa. Ya, dengan ketentuan yang ada di eh, tutorial upload untuk di archive. Data mentah ini apa? Data mentah itu adalah instrumen-instrumen. Contoh misalkan kayak tabel, gambar, atau kalau ada peraturan-peraturan yang dipakai digunakan untuk eh, di, menguji dari permasalahan itu itu diupload di situ data mentahnya, dikompres dalam bentuk zip, kemudian diupload di archive ya sesuai dengan tutorial yang ada di archive. Bukti terbitnya ini ya ini yang perlu bahwa luaran PKM-nya harus sudah terpenuhi baru ini bisa dipakai ya. Ibarat kata sampai ikut PKM semester 4 kemudian dapat hibah PKM-nya semester 5. Nah selesai melakukan itu kan biasanya ada waktu sekitar 1 semester mengerjakan. Nah 5, 6 itu berarti biasanya sudah selesai itu kan. Harusnya 6 ini sudah terbit atau sudah submit artikel yang untuk PKM itu. Nah kalau yang luarannya itu ternyata nggak mengharuskan dia terbit atau bagaimana, nah itu tetap harus diproseskan untuk terbit karena yang namanya program kreatif mahasiswa itu pastinya ada luaran untuk artikel ilmiah dan itu nggak mengharuskan ke jurnal yang bagaimana, tapi harus minimum seperti Terindek Garuda ya, yang distandarkan oleh di Umsida yaitu jurnal Terindek Garuda paling minimal ya, paling minimal nggak harus Sinta nggak harus akreditasi kalau yang programnya pakai yang kegiatan PKM. Berita acara ujiannya ini diupload dengan diganti dengan bukti lolos PKM yang didanai Dikti, ya bisa SK-nya atau suratnya dari Dikti tersebut. Hasil cek plagiasi sebagai biasa ya, hasil cek plagiasinya diupload. Lembar pengesahan ini pasti ada lembar pengesahan ya, karena sesuai dengan template yang ada di archive itu ada template lembar pengesahan dan itu bisa ditandatangani ke prodi ya dengan adanya validator dan kapolri. Dan PPT. PPT ini PPT yang dipakai ketika video presentasi tadi. Ya. Nah, itu PPT-nya diupload juga. Magang industri bagaimana? Nah, kalau yang magang industri ini sebenarnya program magang yang dilaksanakan oleh biasanya oleh Treasure Study. Nah, ada dia menyelenggarakan di Unsida itu program magang industri. Ini juga sama, laporan akhirnya itu dia harus sesuai dengan topik daripada prodi dan dia di sini ada luaran wajib berupa haki ya, cipta. Nah, perlu diperhatikan di sini ya, ada luaran wajib berupa hak cipta. Nah, pengurusan hak cipta ini mudah. Anda bisa langsung urus ke djip.go.id. Sehari 2 hari langsung keluar itu cuma pencatatan aja. Nah, yang penting dokumennya dilengkapi. Ya, jangan lupa ketika mengajukan pencatatan itu sesuai dengan ketentuan dosen membimbingnya itu muncul di pencatatan hakimnya agar bisa ketahui ini difungsikan untuk kelulusan, ya difungsikan untuk pengganti tugas akhir atau pengganti skripsi. Jadi yang difokuskan adalah sertifikat hakinya. Kalau yang magang industri ini malah dia nggak ada kewajiban ya, kewajiban untuk dia terbit dimanapun kalau magang industri ini. Ya, hanya kewajibannya adalah sertifikat. Ya, ini bisa dilihat dari bukti terbit yang hanya mengharuskan sertifikat haki yang bisa berupa cipta. Tapi di berita acara harus ada sertifikat haki dan sertifikat magang industri yang perlu diupload.
Nah, informasi terkait magang industri ini Anda coba mencarinya di prodi masing-masing atau di lembaga tracer, ya, lembaga tracer yang ada di Unsida. Lembaga tracer study itu yang ada di Unsida itu memfasilitasi juga terkait dengan program-program magang-magang industri seperti ini. Nah, itu Anda sudah bisa mempersiapkan jauh-jauh hari ya, sejak semester 5. Jadi nggak perlu Anda membuat artikel ilmiah, Anda cukup membuat laporan magang industri dan dihakikan. Dihakikan, dapat sertifikat haki dan dapat sertifikat magang industri, dan itu yang diupload di archive. Ya, nah, itu sangat mudah sekali ini karena sertifikatnya pencatatan haki saja. Untuk yang magang industri, ya mungkin tantangannya untuk magang industri ini adalah mendapatkan lokasi dari magang industrinya yang sesuai. Ya, karena ini bukan magang biasa, program magang yang di semester 7-6 itu ya. Ini magang, kegiatan magang industri yang memang difokuskan untuk menunjang skill dari mahasiswa. Ya, bukan termasuk dari program magang yang memang ada di mata kuliah. Ya, magang industri itu berbeda dengan yang magang yang ada di mata kuliah. Kemudian ada hak cipta atau HADI. Nah, ini ada luarannya dua. Kalau hak cipta dan HADI ini luarannya ini dua. Dia harus terbit di artikel, terbit di jurnal, tapi jurnalnya cukup terindeks Garuda saja. Ya. Nah, ini bisa juga disubmit ke AJ Open di Unsida. Ya. Dan juga dengan mendaftarkan hak ciptanya juga. Ya, bisa hak cipta, desain industri, dan seterusnya. Tapi yang paling mudah itu biasanya hak cipta, karena tadi itu cuma pencatatan aja. Nah, contohnya gimana? Ya, macam-macam. Ada yang berupa hanya sebatas infografis, ada yang sebatas untuk video artikel. Video artikel ini biasanya cukup interview with expert gitu. Kemudian ada dia membuat video eh, dengan aspeknya tadi seperti podcast ya, tapi dengan susunan pertanyaan yang tertata dengan aspeknya tadi. Nah, itu bisa digunakan untuk deskripsi. Kemudian dari video itu dibuat 2 halaman, 1 halaman yang mendeskripsikan dari kegiatan yang ada di video tadi dan disubmit ke AJPN. Video dan catatannya yang dua itu didaftarkan ke HQ untuk mendapat sertifikat, didaftarkan ke DJIP, Kemenkumham untuk mendapatkan sertifikat hak cipta. Dengan itu saja Anda sudah bisa untuk melakukan deskripsi. Ya. Dua ini yang mudah. Yang menurut saya magang industri dari sisi luaran, dua ini mudah. Tapi mungkin akan sedikit tricky untuk kalau magang industri, sedikit trikinya itu di pemilihan tempat magang dan waktu serta alokasinya, kuotanya ya, karena kuotanya terbatas dan waktunya juga tidak terjadwal, kadang-kadang ada, kadang nggak ada gitu. Nah, kemudian kalau yang ini, yang karya monumental, ini kembali ke serahkan ke prodi. Nah, prodi itu mau bolehnya yang mana? Ya, model haknya yang bagaimana? Yang bisa digunakan untuk mengambil skripsi. Ya. Nah, kalau ini bisa sewaktu-waktu asalkan ide Anda dapat dan ide Anda itu kemudian disetujui oleh prodi untuk dibuat menjadi suatu pengganti skripsi, ya jadi. Karena luarannya cukup dicatatkan dalam bentuk pencatatan hak cipta dan video artikel atau gambar artikelnya bukan artikel biasa yang 15 halaman ya, cuma video artikel, gambar artikel yang itu cuma 2 halaman. Ya. Itu bisa disubmit saat jawaban. Ya cuma dua itu aja. Kemudian diupload ke archive dengan komposisi seperti ini. Nah, tetap dipresentasikan seperti biasa dan kemudian ada diupload bukti terbitnya, diupload berita acaranya, hasilnya kesamaan dan seterusnya. Ini sesuai dengan yang ada di sini. Ya. Kemudian bagaimana dengan penulisan artikel ilmiah? Nah ini sebagaimana yang sudah sering artikel ilmiah ya sama. Jadi artikel ilmiah yang regular dengan yang ini itu konsepnya sama. Cuman bedanya kalau artikel ilmiah yang kegiatan penulisan artikel ilmiah ini
ini Anda sudah bisa melakukan prosesnya bahkan sebelum semester 5. Tapi dengan catatan terbitnya LOA keluarnya itu harus di semester 5. Ya. Artikel dituliskan pada jurnal minimal Sinta 4. Ya. Kalau ke apa 2-3 pasti, tapi minimal itu Sinta 4 yang paling rendah. Dan itu di luar Unsida, karena di Unsida kan juga ada yang Sinta 2, 3, 4, 5, 6 kan banyak. Ya. Yang terjadi oleh jurnal di luar Unsida. Atau ber-ISSN tapi diterbitkan untuk disubmit ke Scopus proceeding ya, atau proceeding internasional yang terindeks Garuda Google dan diterbitkan oleh penerbit di luar OJK, atau proceeding nasional berada Garuda yang diterbitkan oleh penerbit di luar Umbrida. Ya, jadi 4 opsi. Lalu 4 opsi ini memiliki konsekuensi nilai yang berbeda-beda. Ya, kalau dia itu yang angka 5 huruf B, berarti yang ini proceeding nasional ber-ISSN, maka nilainya B. Jika terbit pada angka 5 huruf C, yang ini proceeding nasional ber-ISSN, maka nilainya B+ untuk skripsi bukan saya. Dan 5AB, maka nilainya A untuk skripsi. 5AB itu yang ini. Cinta H23 atau versi internasional BSN itu nilainya A. Ya, untuk yang 5 huruf AB itu nilainya A. Dan yang diupload yang persis sama seperti dengan yang reguler yang di archive. Cuman di sini di statement kan untuk berita acara ujian karena nggak ada ujian ya, maka diganti dengan bukti Sinta 1 atau 2 atau bereputasi internasional jurnal. Ya. Ya, kalau dia Sinta 4 ya berarti diupload juga di sini 43 bisa diupload sini. Ya di berita acara ujian. Karena kan syaratnya kan 1 2 3 4 ya. 3 4 boleh. Yang terakhir adalah lomba. Nah, lomba ini dia ada syaratnya. Lomba yang bagaimana? Nah, kita lihat tanggal 10 lampiran SK Rektor ini. Nah, kita lihat di lampiran SK Rektor ini tanggal 10. Perlombaan tingkat nasional adalah perlombaan yang memiliki kriteria universitas akreditasi institusi lebih untuk penyelenggaranya, atau baik sekali atau asosiasi profesi bereputasi sesuai ketentuan prodi itu minimal ya, minimal B atau baik sekali. Status minimal B. Diikuti oleh peserta minimal dari 5 provinsi. Ini yang nasional. Untuk yang internasional, maka minimal B atau baik sekali atau universitas di luar Indonesia atau asosiasi untuk penyelenggaranya. Di dalam atau luar negeri atau BUMN. Diikuti peserta minimal 2 negara. Ya, kalau nasional minimal 5 provinsi, kalau internasional diikuti minimal 2 negara. Dan topik dari lomba itu, apa yang dikompetisikan, itu harus sesuai dengan core-nya prodi. Ya. Atau bisa dikonsultasikan ke prodi, apakah ini bisa diterima atau tidak. Ya. Karena perlombaan ini ranahnya prodi untuk menentukan apakah oke boleh, oke nggak boleh. Jadi di SK Rektor ini di fleksibel kembalikan kepada prodi jika ada pemenang dengan syarat yang A, B, A, B ini, yang 10-11 ini, 5 provinsi, ada yang 2 negara untuk internasional, itu semuanya dikembalikan pada prodi, apakah dia bisa divalidasi sebagai kegiatan pengganti skripsi atau tidak. Oke, ini yang balik lagi ke yang lomba tadi. Nah, yang lomba ini enaknya kalau yang lomba ini, cara berkelompok wajib memiliki deskripsi karya yang jelas. Ya. Jadi lombanya itu lomba yang memang di situ ada involve atau terkait di dalamnya itu skill-skill pengetahuan yang ada didapatkan saat kuliah atau linear dengan perkuliahan. Maka pastinya ada job desk masing-masing dari mahasiswa itu yang dia
dikerjakan saat melawan lomba. Contoh misalkan kayak kemarin ada lomba kompetisi mobil listrik dari elektro, maka yang mahasiswa ada 10 mahasiswa, mahasiswa satu mendeskripsikan, saya karya saya adalah bagian untuk manajemen listrik dari bagian depan, saya manajemen listrik bagian belakang, saya menghitung berapa yang tenaga yang diperlukan. Nah, itu digambarkan. Nah, penggambaran ini bisa berupa artikel ilmiah yang untuk 2 lembar, 1 lembar, itu ya, yang ada referensinya gitu. Atau cukup ngobrol dengan video artikel aja dan kemudian digambarkan di 1 halaman, dituliskan dalam 1 halaman apa yang dituliskan di video tadi, apa yang dia ucapkan di video tadi, beserta dengan referensinya. Ya, karena contohnya kan misal untuk menghitung kekuatan mobil, nah itu pastinya kan si mahasiswa juga ada referensinya. Nah, itu referensinya bisa dimasukkan di video artikel atau gambar artikelnya tadi. Ini juga pastinya ada dosen membimbingnya juga ya, karena tadi ya sebelum mengikuti kegiatan alternatif mengganti skripsi, konsultasikan dengan prodi dan prodi akan menentukan dosen membimbingnya. Ya, jadi semua harus ada korespondensi atau komunikasi aktif dengan prodi. Artikel yang tadi, video artikel diterbitkan di mana? Ya, bisa disubmit ke AC Open, Jurnal Internal Unsida, ya, atau ke ijins.unsida.ajib, itu bisa disubmit ke situ. Berupa video artikel yang cuma 2 halaman dan 1 video tadi, atau gambar artikel atau image. Ya. Yang diupload ya sama mirip seperti yang lain, tinggal diikuti aja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tersedia. Bagaimana dengan S2 sekarang? Nah, S2 ini bedanya cuma luarannya saja. Kalau S2 yang karya monumental hakinya ya minimal terindeks Kopernikus atau DOAJ. Kalau yang hakinya yang dia S1 tadi kan Garuda. Nah, ini kalau S2 Kopernikus atau DOAJ untuk hakinya ya. Bukan yang reguler lu ya. Kalau yang reguler beda lagi. Yang reguler ada syarat yang berbeda. Ini untuk yang haki, yang kegiatan pengganti skripsi. Nah, untuk hakinya bedanya selain hak cipta. Kalau yang tadi bisa hak cipta, kalau yang ini S2 nggak bisa pakai hak cipta, bisa pakai yang lain hak cipta. Nah, yang paling cepat kalau S2 itu selain hak cipta adalah rahasia dagang. Nah, ini cukup pencatatan aja. 1 bulan, 2 bulan udah keluar. Nggak lama ya. Cuman bayar pajak provisinya. Kalau Acipta itu sekitar 200 sampai 400 ribuan gitu. Kalau rahasia dagang ini nominalnya sama juga ya, antara 200 sampai 400 ribuan gitu. Jadi nggak banyak karena sifatnya hanya pencatatan. Jadi negara hanya melakukan pencatatan saja. Nggak ada proses verifikasi yang terlalu rumit. Ya, untuk yang diupload ya sama ya, sama. Artikel ilmiah bedanya dengan strata 1, kalau yang strata 2 ini dia pada luaran. Bahwa kalau yang strata 2 itu minimal dia adalah processing internasional yang akan diproses ke Scopus atau WOS. Nah, ini dia dapat B+ untuk tesisnya. Kalau dia ke jurnal akreditasi Sinta 1, maka dia nilai A untuk tesisnya. Ini untuk yang kegiatan pengganti. Tapi kalau mau reguler, ya nggak perlu mengikuti yang ini juga. Bisa nanti ditentukan saat ujian. Ya, karena kan kalau yang ini kan tanpa ujian, dibebaskan dari sidang tesis kan ya. Kalau yang tanpa, kalau yang pakai ujian itu untuk yang tahap 2 itu minimal Sinta 3 saja sudah cukup. Ya, nggak perlu yang Scopus, nggak perlu Sinta 2 kalau yang lulus reguler. Yang kalau yang S1 juga sama yang reguler itu. Nggak perlu yang sampai Sinta-Sinta akreditasi, cukup terindeks Garuda saja sebetulnya. Ya, kalau yang reguler. Nah, kalau yang kegiatan alternatif kan ada aturannya minimal Sinta 4 karena dia kan tanpa ujian ya. Jadi langsung dapat A tanpa ujian. Maka dia minimal Sinta 4. Tapi kalau dia nggak apa-apa saya dapat nilai B saja untuk tanpa ujian tapi nilainya B. Nah, itu bisa pakai proceeding ISSN lokal ya. Mau seminar nasional di mana.
Atau kalau mau saya sinar nasional, postingnya posting nasional, gimana caranya saya dapat A ya? Sampai ujian berarti nanti diuji, ditentukan sampai dapat A, B plus atau B. Tapi B udah di tangan karena kan kegiatan alternatif menggantinya kan dinilai B tadi. Ya, kalau posting internasional yang dia ber-ISSN KB plus. Kalau yang dia Sinta 4 atau posting internasional yang akan disubmit ke WOS, maka dia A. Nah, itu kegiatan ya, kegiatan pengganti skripsi yang dia tanpa ujian. Kalau yang dengan ujian, dia nilai ditentukan oleh penguji. Ya, itu untuk yang alternatif pengganti skripsi. Untuk contoh-contohnya ini di sini untuk template yang video artikel juga ada di sini ketentuannya ya, ada halaman judul, video, deskripsi, ini udah ada di sini poin 16 17. Tinggal dibaca. Nanti kalau mau menggunakan kegiatan alternatif pengganti skripsi. Nah, sekarang bagaimana dengan archive? Panduan archive ini sudah ada di sini ya, di panduan unggah karya tulis ilmiah. Nah, ini ada. Nah, ini sudah komplit sekali ini ya untuk yang archive ya. Sudah komplit ini yang archive. Nanti bisa diikuti saja panduan yang ada di sini. Poin utama yang sering sekali archive ini bermasalah itu adalah masalah template. Ya, Anda harus berhati-hati masalah template, karena itu poin yang sering bermasalah. Template dan metadata. Jadi urut-urutannya archive itu sudah pasti, karena kalau Anda nggak selesai di archive, Anda nggak bisa validasi di Sapu Jagat untuk daftar yudisium. Maka archive ini harus sampai selesaikan. Jika memang ujian sudah selesai, harus sudah diselesaikan ngapur di archive-nya. Karena ini unggah karya ilmiah mandiri ya yang diverifikasi oleh tim perpustakaan. Ya. Semua tutorial itu bisa dilihat di sini ya. Tutorial ini bisa dilihat di sini yang tadi panduan tadi itu bisa dilihat di sini. Kemudian untuk yang template-nya itu bisa diakses di sini. Nah, ini template-nya. Template mulai dari pertama ada sampul. Nah, sampul itu jangan minta share. Banyak sekali itu yang minta share, di share ini ya. Atau Anda langsung mau ngedit di sini ya. Anda jangan langsung ngedit di sini, download aja dulu. Ya, download. Karena Anda nggak bisa ngedit di sini nanti. Hanya admin yang bisa ngedit di sini ya. Karena ini kan contohnya, ini masih banyak mahasiswa yang minta untuk langsung ngedit di sini ngapain? Ya, langsung di download aja di sini. Microsoft Word ya. Nah, klik file, download, upload. Nah, ya. Nah, di sini baru kemudian Anda sesuaikan. Nah, ini template-nya Anda sesuaikan sesuai dengan daftar isinya. Ini dicentang. Nah, oh saya yang submit nanti saya sendiri gitu. Atau yang submit dosen saya. Lah, ketentuan itu juga diperhatikan. Dosen saya minta saya submit ke jurnal X. Ya, ternyata jurnal X ini LOA-nya lama. Akhirnya sampai nggak bisa wisuda karena kan bukti terbit itu harus ada sebelum wisuda kan. Nah, ada cara yang gampang. Cara yang gampang apa? Anda minta dosennya yang submit. Nah, bukti submit itu yang dipakai untuk syarat wisuda ya. Jadi jangan Anda yang submit kalau diminta untuk submit ke jurnal selain wisuda. Karena kalau Anda yang submit, Anda punya kewajiban untuk menerbitkan itu sebelum Anda wisuda. Tapi kalau dosen yang submit, maka Anda nggak punya kewajiban untuk menerbitkan itu sebelum wisuda. Karena hanya dengan bukti submit dari dosen, itu bisa digunakan oleh Anda untuk daftar wisuda. Makanya kalau Anda centang yang atas, ini Anda yang bertanggung jawab untuk menerbitkan bersama dengan dosennya. Makanya di sini ada dosen pembimbing dan mahasiswa. Tapi kalau Anda centang yang bawah, berarti ini submitnya ke AC Open ya atau ke izin AC Open Umsida atau izin. Kalau saya sudah submit keluar, ya nggak perlu sampai submit ke AC Open. Bukti submit keluar tadi yang digunakan untuk diupload ke Sapu Jagat. Ya, jadi nggak perlu ngupload bukti terbit submit itu di archive lagi, nggak ada kewajiban sudah sebetulnya ya, upload bukti terbit submit.
Bukti terbit submit itu diuploadnya nanti di Sapu Jagad. Ya. Nah, ini sesuai untuk yang dokumen awal. Template-nya sama seperti ini. Untuk template karya tulisnya bagaimana? Ya, ini Anda lakukan pendampingan dengan dosen. Bimbingan itu kan ini template ini, ya. Jadi bimbingan itu sudah pakai template ini, teman. Sudah ada footnote-nya seperti ini, ya. Sudah pakai footnote ini, sudah sesuai, ya. Nah, ini harus Anda eh, pahami bahwa eh, Anda anunya pakai seperti ini. Ini kayaknya ini aku kurang mau. Oke, ya itu ya. Jadi ini disebutkan namanya pakai IEEE atau numbering, bukan EPA, ya. Jadi harus diperhatikan. Template untuk presentasi juga sama. Ini juga ada template presentasi. Nah, template presentasi ini untuk waktu ujian skripsi yang jalur reguler atau Anda mempresentasikan untuk yang pengganti skripsi tadi ya lewat video Anda rekam sendiri begitu karena kan wajib ngupload kan ya videonya presentasinya itu di archive ya. Anda bisa menggunakan template ini. Dan yang terakhir poster. Saya nggak bisa merecord video, yang bikin poster aja sembarang. Poster itu ada di sini. Ini kan poster. Saya coba pada tulisannya Umsida, kemudian logonya Umsida, di bawah ada nama mahasiswa, nama dosen pembimbing, sama email dosen pembimbing. Itu di bawah kecil itu ya, pojok bawah kanan. Tengahnya terserah mau diisi apa. Nah, paling gampang itu kalau Anda bikin poster, itu Anda bikin pakai pictochart. Anda pakai ini. Nah, pictochart generatif AI yang dia text to infografik. Nah, ini dia bisa untuk membuat infografik. Jadi ambil esensi daripada temuan artikel Anda maksimal 120 karakter, 120 karakter ya, bukan Word, 120 karakter ke sini, klik buat infografis. Nanti dia akan jadi poster, tinggal sampai edit kata-katanya aja, diperbaiki kata-katanya. Ya, disesuaikan. Tapi udah jadi suatu poster yang bagus sesuai dengan temuan Anda, topik Anda lagi. Ya, karena ini pakai generatif text from text to image ya pakai AI ya jadi dia sudah menjadi suatu poster yang bagus daripada Anda bikin poster yang hanya komposisinya kalimat-kalimatnya dari teks dan menata sana sini sudah bikin juga kayak ini aja lebih rapi nanti tinggal diedit kalimat-kalimatnya nanti disesuaikan dengan kalimat yang ada di artikel Anda ya pastikan dicek ulang karena dia ini kan mesin jadi kadang hasilnya kan nggak sesuai dengan apa yang muncul di artikel Anda ya. Ambil esensi maksimal 120 kata temuan bukan judul ya temuan temuan itu seperti apa namanya itu ditemukan bahwa eh, anak-anak di sekolah lebih banyak mengantuk sekian persen buat infografis like nanti dia jadi infografisnya gitu ya tinggal nanti sesuaikan dengan template ini apa bagian atas ditambahi tulisan itu Muhammad Destarjo, kasih logo, bagian kanan bawah kasih nama mahasiswa, nama dosen, email dosen. Ngasihkannya gimana di sini? Ya gambarnya tadi ini setelah jadi di-download dalam bentuk PDF, Anda buka Nitro atau PDF editor di online itu, Anda add image sama add text. Sudah selesai. Atau Anda insert download dari PictoChat ini dari bentuk PNG, Anda buka Word, insert image, masukkan text, add gambar. Bagian atas, bagian bawah. Udah jadi posternya. Ya, poster yang bagus, yang rapi. Nah, nanti baru dia diupload ke archive. Ya, itu aja mungkin kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang kesulitan archive-nya? Ini operatornya Bu Nurhayati kah? Ya, eh, sampai 5 menit Bu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, diakhiri. Suara sampean nggak ada.